PNS Podcast Ngobrol Sinergis, ruang diskusi aparatur muda DKI Jakarta. Bersama saya, Rida, sebagai host. Di podcast hari ini sudah kumpul tenaga PNS angkatan 78. Ada Mbak Hafsyah, Mas Leonard, Mbak Cahyani, dan Mbak Zaki. Hai semuanya. Berdasarkan tema kita hari ini, layanan kesehatan berstandar global, dengan yaitu optimalisasi, monitoring, dan integrasi data peserta PBI untuk menjamin keberlanjutan akses layanan kesehatan masyarakat. Mari kita berbahas masalah ini dari kacamata kedudukan ASN dan gimana solusi dari Pemprov DKI Jakarta ke depannya. Bayangin nih teman-teman, kalian baru lulus PNS dan resmi jadi bagian dari pelayanan publik di ibu kota. Tapi di lapangan kalian dihadapkan dengan realita yang berbeda. Kalian tahu beberapa bulan lalu ada berita bahwa puluhan ribu warga miskin diputus BPJS PBI-nya secara sepihak dan tanpa pemberitahuan apapun. Ketika mereka sakit dan butuh penanganan instan, proses aktifnya itu malah mentok di birokrasi. Nyawa taruhannya. Sebagai PNS, apakah sikap kita? Hai, Mbak Hafsyah, apa kabar? Halo Mbak. Oke, Mbak, aku mau tanya nih sama Mbak Hafsyah. Jadi, berdasarkan berbagai laporan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang sebelumnya memperoleh manfaat PBI JKN ini, namun saat membutuhkan pelayanan kesehatan ternyata status kepesertaannya itu sudah berubah. Menurut Mbak Hafsyah nih, bagaimana kondisi ini itu bisa terjadi? Oke, baik Mbak Rida. Jadi menurut saya fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan data peserta PBI. Ketika data antara instansi belum sepenuhnya sinkron, masyarakat dapat mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan karena status kepesertaannya berubah sebelum informasi tersebut diterima oleh masyarakat maupun petugas pelayanan. Jadi seperti itu sih, Mbak. Setuju nih. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, saya mau tanya juga nih sama Mbak Zakia. Sebenarnya apa sih akar masalah dari kondisi tersebut? Oke, terima kasih Mbak Rida. Menurut saya, akar masalah utamanya adalah belum optimalnya sistem monitoring dan integrasi data peserta PBI antar instansi. Data yang digunakan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun data kependudukan berasal dari sumber yang berbeda dan terus mengalami perubahan. Ketika proses sinkronisasi belum berjalan secara optimal, maka validasi dan pemutakhiran data menjadi kurang efektif. Seperti itu, Mbak. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya masih memenuhi kriteria dapat mengalami perubahan status kepesertaan sebelum dilakukan tindak lanjut secara cepat. Oke, Mbak. Berarti bukan hanya persoalan data yang berbeda ya, tapi juga bagaimana data tersebut dimonitor dan diperbarui secara berkelanjutan. Benar nggak sih? Iya, benar banget, Mbak. Data yang baik bukan hanya data yang benar hari ini, tetapi data yang selalu diperbarui secara berkala. Seperti itu, Mbak. Oke, thank you Mbak Zaki jawabannya. Aku juga mau tanya nih sama Mbak Cahyani, Mbak, apa sih penyebab yang menyebabkan kondisi itu tuh terjadi di lapangan? Makasih Mbak Rida. Kalau dari sudut pandang saya, ada penyebabnya nih Mbak. Yang pertama, belum adanya integrasi data secara real time antar instansi. Yang kedua, monitoring perubahan status peserta belum dilakukan secara optimal. Dan yang terakhir, belum adanya sistem pemberitahuan dini kepada masyarakat apabila terjadi perubahan status kepesertaan. Jadi, apabila dari faktor-faktor tersebut belum diperbaiki, maka potensi ketidaksesuaian data akan terus terjadi Mbak, seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak faktor juga ya Mbak, dan makanya banyak faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Nah, aku juga mau tanya nih sama Mas Leo, kalau apa sih nih kaitan isu ini dengan kedudukan dan peran ASN menurut Mas Leo itu seperti apa? Kaitannya sangat erat, Mbak. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN bertugas memastikan program jaminan kesehatan berjalan tepat berdasarkan melalui data yang akurat. Sebagai pelayanan publik, ASN juga wajib memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Sementara sebagai perangkat dan satu bangsa, ASN memastikan bantuan pemerintah diberikan secara adil dan kepada yang berhak, dan dengan demikian kualitas data sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Gitu, Mbak.
Oke, thank you. Baik, Mas Leon. Nah, aku juga ada pertanyaan terakhir nih untuk rekan-rekan. Jadi dari keseluruhan pembahasan ini, menurut kalian apa sih solusinya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan tersebut? Oke, makasih Mbak Rida. Aku mewakili jawaban-jawaban dari teman yang ada ya. Ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil Pemprov DKI. Yang pertama, integrasikan sistem monitoring peserta PBI. Kedua, lakukan sinkronisasi data berkala antar Dinsos, Dinkes, Dukcapil, dan BPJS Kesehatan. Ketiga, bangun dashboard real-time, sistem notifikasi otomatis bagi petugas maupun warga jika ada perubahan status. Jadi, kesimpulannya yang kita butuhkan bukan sekedar ganti data, tapi perombakan sistem kerja yang berintegrasi dan berbasis digital. Begitu. Oke, terima kasih rekan-rekan atas jawabannya. Kalian luar biasa banget. Nah, poin masalah tadi adalah koreksi besar untuk kita semua. Tapi dengan komitmen solusi integrasi dari Pemprov DKI dan mentalitas Smart ASN, kita yakin pelayanan kesehatan Jakarta akan jauh lebih adaptif dan humanis. Terima kasih Mbak Hafsyah, Mas Leonard, Mbak Cahyani, dan Mbak Zakia atas diskusinya. Buat teman-teman ASN muda di luar sana, mari luruhkan sekat ego sektoral di unit kerja kita masing-masing. Saya Rida, pamit dari PNS Podcast Ngobrol Sinergis. Selamat mengabdi, jaga integritas, dan mari buktikan semboyan kita bangga melayani bangsa.